Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kenalin dulu nih, nama saya Nuzulia Quraina. Kali ini saya akan membawakan podcast bertema lifestyle dalam era new normal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan wadah bagi kami-kami, terutama bagi saya yang ingin mencoba hal-hal baru. Selanjutnya langsung saja masuk ke isi podcast. Era new normal ya teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih itu era new normal? Pasti udah pada tahu lah ya. Oke, menurut definisi itu, new normal itu adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Lalu, apakah akan sama dengan kehidupan kita sebelum COVID, teman-teman? Jawabannya pastinya tidak ya, teman-teman. Mengapa? Karena dalam pelaksanaan sendiri sudah berbeda. Bila dulu kita tidak terlalu peduli dengan jarak, keramaian, dan lain sebagainya yang dapat menularkan COVID-19, sekarang kita selalu ingat dan selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga ini akan menekan angka peningkatan COVID-19 tanpa kita meninggalkan aktivitas kita sehari-hari. Lalu bagaimana sih cara menerapkan new normal dalam kehidupan kita sehari-hari? Soalnya kan kita juga belum pernah melakukan itu kan. Nah pasti kan ada yang bertanya seperti itu. Jujur, untuk saya sendiri menerapkan era new normal itu susah-susah gampang ya teman-teman. Dimana saat terjadi COVID ini, saya ini memang benar-benar di dalam rumah mengerjakan tugas, pekerjaan saya, dan lain sebagainya itu tetap di dalam rumah. Kecuali saya butuh beli belanjaan, terus beli apa yang saya butuhkan, dan juga transfer. Itu saya baru keluar dan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti setidaknya saya pakai masker dan membawa hand sanitizer saat keluar. Lalu saya juga menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Nah, ini nih teman-teman, saya tadi kan baru baca artikel gitu. Terus ada artikel yang membahas tentang lifestyle saat new normal. Nah, jadi ada salah satu gaya hidup yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Salah satunya yaitu sustainable living, di mana tren gaya hidup yang lebih minimalis dan ramah lingkungan. Karena gaya hidup ini tuh sangat peduli untuk mengurangi sampah plastik serta dampak buruk lainnya bagi lingkungan. Kayak kayak kita tuh mengurangi sampah plastik dengan membawa tas sendiri, botol minum sendiri, tempat makan sendiri saat kita berpergian sehingga kita tidak memerlukan untuk memakai bungkus makanan. Itu kan kalau bungkus makanan kan bagian atasnya kan oil ya teman-teman, maksudnya anti air, anti minyak gitu ya, tapi bawahnya kertas. Nah itu untuk mengurangi itu, dimana itu kan juga bisa membantu kita dalam proses go green juga. Nah salah satu tren sustainable living itu seperti kayak memilih makanan yang sehat alih-alih fast food. Nah, makanan organik sendiri itu menjadi tren karena lebih sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak lupa pula pola hidup sehat menjadi isu yang banyak diminati sejak adanya pandemi ini. Jadi teman-teman, selain kalian menerapkan gaya hidup sehat seperti makanan, tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan pola tidur, olahraga, dan lain sebagainya yang mendukung kesehatan teman-teman ya. Jangan hanya, oh aku hanya ingin makan aja. Makan yang sehat pasti aku bisa sehat. Belum tentu ya teman-teman. Bisa saja teman-teman makan makanan sehat, tapi teman-teman tidak peduli dengan kesehatan yang lainnya, nanti itu juga bisa menyerang teman-teman. Dan itu berbalik lagi ke teman-teman. Oke, untuk selanjutnya tadi kan setelah kita
menerapkan pola hidup sehat dan pola makan yang teratur juga, ini itu dampaknya buat COVID itu apa sih? Nah, dampaknya itu kita dapat meminimalisir penyebaran virus karena kita membatasi interaksi satu sama lain. Karena apa? Tadi kan kita bawa botol minum sendiri, alat makan sendiri, sehingga kita tahu, oh botol minum yang kita bawa itu udah bersih. Jadi, dan tidak habis dipakai orang atau lain sebagainya. Jadi, itu bisa meminimalisir teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman perlu untuk ke fasilitas yang dipakai secara umum, misalnya teman-teman ada keadaan penting dan genting seperti harus pergi ke satu tempat dan menggunakan alat transportasi umum seperti kereta atau pesawat, itu kan pasti ada yang meminta hasil rapid atau hasil swab ya teman-teman. Nah, teman-teman sebelumnya itu harus swab dulu atau rapid dulu. Terus apabila teman-teman sudah mendapatkan hasilnya negatif, tapi teman-teman juga perlu untuk antisipasi saat perjalanan ya teman-teman, dimana teman-teman harus memperhatikan protokol kesehatan seperti jarak teman-teman dengan orang-orang sekitar, lalu selalu gunakan masker, terus selalu menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, lalu menghindari menyentuh area wajah dan juga menerapkan etika bersin atau batuk di halayak umum. Sehingga teman-teman itu apabila di tempat umum itu nyaman dan teman-teman tuh juga merasa aman. Apabila teman-teman menerapkan seperti itu, pasti orang lain juga, oh orang itu saja menerapkan, apalagi masa saya tidak menerapkan, kan pastinya malu. Ya walaupun ada beberapa orang yang tidak menerapkannya. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, itu tidak baik dan itu bisa meningkatkan jumlah COVID-19. Oh iya, untuk era new normal ini, teman-teman tahu nggak sih, new normal itu udah diterapin seluruhnya di Indonesia apa belum? Menurut saya, era new normal ini bisa diterapkan di Indonesia atau seluruh Indonesia saat ini pun dengan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diterapkan oleh tim kesehatan ya teman-teman. Kalau menurut saya sih untuk protokol kesehatannya sendiri itu juga udah bagus. Lalu era new normal juga pasti akan sangat membantu, baik bagi kita, baik bagi pedagang-pedagang ataupun yang lainnya yang membutuhkan untuk aktivitas di luar ruangan. Nah, lalu era new lifestyle dalam era new normal ini tuh sebenarnya mudah-mudah saja untuk dilakukan, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan ya teman-teman, jangan lupa. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan lifestyle saya di era new normal ini. Saya menjalaninya itu ya seperti biasanya ya teman-teman, kayak misalnya ngerjain tugas ya ngerjain tugas, terus kalau perlu keluar ya tadi saya sudah memberitahu kalau saya keluar itu harus seperti apa. Lalu, nah ada satu nih yang menurut saya itu menarik untuk diceritakan kepada teman-teman, yaitu dimana saya itu mengurangi untuk ke mall itu dengan cara saya belanja online teman-teman. Tapi menurut saya ini tuh ada positif dan negatifnya juga. Kenapa? Soalnya untuk positifnya saya tidak perlu untuk datang ke mall itu. Tapi untuk negatifnya saya tuh kadang bingung juga. Bener gak sih ini untuk reviewnya seperti itu? Nah, pasti kan teman-teman juga sekarang gara-gara pandemi ini juga melakukan beli online ya teman-teman.
dimana teman-teman pastinya lebih nyaman online, sehingga itu mengurangi kontak fisik dengan orang lain gitu ya teman-teman. Nah, saya tuh juga bingung ya, kenapa sih kok saya bisa-bisanya beli online, tapi tuh kadang barang-barangnya itu menurut saya tuh waktu itu bermanfaat, tapi setelahnya tuh kayak bermanfaat untuk sekali dua kali. Nah, ini jangan ditiru ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin membeli sesuatu tuh harus dipikirkan panjang-panjang. Lalu di new normal ini saya juga lebih sering untuk GoFood, karena apabila saya datang sendiri gitu kan ya teman-teman ke counter jualan, misalnya saya ingin seblak, itu pengen makan seblak langsung ke tempat seblaknya, itu kayak takutnya ada apa-apa, dan itu juga untuk meminimalisir. Itu kan menurut saya teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman berbeda ya mohon dimaafkan ya. Mungkin segitu aja ya dari saya untuk lifestyle di era new normal ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.